Hari ini, di hadapan mata kita sendiri, ada bangsa-bangsa tertentu selalu ngajarin kita ham demokrasi. Tetapi di Gaza, ribuan anak, ribuan ibu-ibu dibantai, dibunuh, dibom. Mereka diem. Mereka bilang itu bukan pelanggaran HAM. Dalam kesempatan ini saya katakan, ya tadi, cita-citanya besar, tapi kadang-kadang pengorbanan besar, halangan besar, hambatan besar. Kunci yang ingin saya sampaikan kepada anak-anak muda. Tadi Dr. Samsuri luar biasa memberi wejangan bagaimana untuk berhasil. Saya juga ingin tambahkan, kita butuh anak-anak muda yang tangguh. Kita butuh anak-anak muda yang cerdas. Kita butuh anak-anak muda yang pintar. Kita butuh anak-anak muda sebagai calon-calon pemimpin. Dalam waktu dekat, saudara bisa saja nanti menjadi pemimpin. Mulainya pemimpin di tingkat pedesaan. Habis itu meningkat terus. Rakyat kita butuh pemimpin-pemimpin yang pintar, cerdas, tangguh. Tetapi saya titip salah satu kelemahan tidak bangsa kita, tapi kelemahan bangsa-bangsa di dunia, terutama bangsa-bangsa dari bawah dijajah, meningkat, ingin maju. Kelemahan kita adalah satu di antara pemimpin-pemimpinnya, adalah masalah cinta tanah air. Cinta tanah air bagi sebagian besar saya kira dari rakyat kita adalah cinta tanah air di mulut. Teriak cinta tanah air, teriak Pancasila di mulut. Begitu dia diberi kesempatan, dia korupsi. Saya titip anak-anak muda ini. Cinta tanah air artinya cinta rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia masih banyak yang susah. Rakyat Indonesia masih banyak anak-anak kita yang tidak makan pagi. Anda yang muda-muda ini harapan mereka. Kalau Anda ingin meraih kepintaran, ingin meraih gelar, ingin cari posisi, begitu Anda dikasih posisi, lah yang menghancurkan suatu negara. Korupsi yang akan membuat negara miskin. Saya titip sama anak-anak muda ini, jadilah pemimpin yang cinta rakyat. Cinta rakyat. Saudara boleh inovatif, harus kreatif, harus cari kekayaan. Tidak dengan merampok uang rakyat. Cari kekayaan, menciptakan kekayaan. Create wealth. Don't steal from our people. Create wealth. Banyak kesempatan. Begitu luar biasa kekayaan diberikan Tuhan kepada kita. Saya bicara dengan beberapa pengusaha beberapa hari yang lalu. Kelapa, kita adalah produsen kelapa terbesar di dunia. Produsen kelapa terbesar di dunia. Di sebuah negara tetangga kita ada 2.000 pabrik pengolahan kelapa. 2.000. Di mana bahan bakunya, kelapanya? Dari Indonesia. Di Indonesia mungkin kalau dihitung sekarang tidak lebih dari 4-5 pabrik pengolahan kelapa. Ternyata kelapa ini bisa bahan untuk macam-macam. Bahan untuk bikin roti, bahan untuk bikin macam-macam. Bahan untuk obat, suplemen. Ada 2.000 pabrik, masing-masing pabrik mempekerjakan dari 1.000 sampai 2.000 pekerja. Berarti 2.000 pabrik itu potensinya mempekerjakan 2 juta orang. Buka lapangan pekerjaan, teman-teman. Kelapanya dari kita. Ahli kelapa yang terkemuka ada di kita. Pohon kelapa yang alam sekarang, satu kelapa 1 tahun mungkin 40 buah. Dengan bioteknologi, dengan benih-benih yang baru, kita mungkin sekarang bisa satu kelapa 100 buah setahun. Memungkinkan. Bayangkan betapa kekayaan kita. Saya katakan kepada pengusaha itu, saudara, negolah sama negara itu. Suruh pindahin sebagian dari 2.000 pabrik ke Indonesia. Saya berharap dalam 2-3 tahun akan ada puluhan, ratusan pabrik-pabrik pengolahan kelapa. Itu baru satu bidang. Kita merencanakan 21 komoditas yang pabrik pengolahannya harus di Indonesia. Rumput laut sekarang bisa mengganti pupuk kita. Nanti rumput laut juga bisa menjadi solar. Kita juga sekarang sudah punya teknologi untuk solar kita dari kelapa sawit. Sekarang kita sudah menghasilkan B35, tapi sudah uji coba B100. Kita sudah bisa bikin B100. Artinya solar biodiesel dari kelapa sawit 100%. Kita tidak akan impor lagi solar dari luar negeri.
Karena kita punya produksi kelapa sawit sekarang 48 juta ton. Mungkin 2 tahun lagi akan menjadi 70 juta ton. Lingkungan. Tidak ada polusi. Dan terbarukan. Bukan kita ambil minyak dari tanah habis. Gas dari tanah habis. Tidak. Selama ada matahari dan selama ada hujan, pengairan, tiap tahun kita bisa panen solar. Banyak negara iri sama Indonesia. Kita nanti green energy dan kita akan swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bensin dari mana? Dari etanol. Etanol dari mana? Dari tebu, dari singkong. Saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, intinya adalah yang saya sampaikan, masa depan gemilang, tapi kita butuh pemimpin-pemimpin yang tadi. Pintar, cerdas, berani, tegar, ya kan? Dan cinta tanah air, cinta rakyat. Dan karena cinta tanah air, karena cinta rakyat, tidak ingin melanjutkan praktek-praktek korupsi. Kuncinya itu, saudara sekalian. Menjadi kuat, ingin kaya, bagus. Supaya orang kaya membantu orang yang kurang kaya dan belum kaya. Harus jadi kuat, kaya untuk membantu yang lemah. Tapi jangan kaya dengan mencuri. Saudara boleh bangga jadi sarjana, tapi saya dalam hati saya sebenarnya, saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso, sama petani, sama buruh tani, sama pekerja harian, sama buruh di pelabuhan, sama nelayan yang nyawanya dipertaruhkan untuk cari makan untuk istri dan anaknya. Si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu, keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Saya ingatkan ini, hai para sarjana, hai para profesor, hai para teknokrat, ilmumu harus untuk bangsa dan rakyatmu. Ilmumu untuk bangsa dan negara. Saya suka dengan moto Ukri. Belajar untuk berbakti. Raih ilmu untuk bangsa. Ingarso Sungtulodo. Di depan memberi teladan. Ingmandio Mangunkarso. Di tengah-tengah membangun semangat. Tutwuri Handayani. Sekali-sekali kita beri dorongan dari belakang. Ini pelajaran dari Ki Hajar Dewantara. Juga suatu ajaran dari seorang tokoh dari Amerika Latin yang sangat terkenal. Dia pahlawan, dia membebaskan kalau tidak salah 4-5 negara. Melawan penjajah Spanyol. Kalau tidak salah Venezuela, Ekuador, Bolivia, Peru yang dibebaskan oleh jenderal ini. Namanya Simon Bolivar. Dia membebaskan, tetapi dia tidak mau. Kalau tidak salah dia sempat menjadi presiden mungkin sebentar. Dia mengundurkan diri dan dia meninggal karena sakit. Tapi dia tinggalkan suatu pelajaran. Dan dia sekarang di Amerika Latin sangat dicintai, sangat dihormati. Pelajaran dia saya kira patut kita ingat. Kita kalau mau maju, kita harus belajar dari mana saja. Belajar dari siapapun yang baik. Suatu bangsa akan berjalan menuju kebesaran dengan cepat. Sesuai dengan kecepatan pendidikan mereka. Suatu bangsa akan terbang jika pendidikannya baik. Suatu bangsa akan runtuh jika pendidikannya diabaikan. Karena itu, saya setelah sah ditetapkan sebagai presiden terpilih, dan insya Allah saya menjadi presiden Republik Indonesia secara resmi pada Oktober tanggal 20 yang akan datang. Saya bertekad tugas yang diberikan kepada saya oleh rakyat Indonesia, saya anggap juga sebagai tugas mulia yang diberikan di atas pundak saya oleh Yang Maha Kuasa. Artinya, saya harus bekerja keras, sekeras-kerasnya, dengan semua unsur yang bersama saya, mencari putra-putri terbaik Indonesia untuk menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kelaparan dari bumi Indonesia, mengelola kekayaan bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian membawa keadilan kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan sarana antara lain memperbaiki pendidikan Indonesia dengan sebaik-baiknya. Pendidikan kunci kebangkitan bangsa Indonesia. Karena itu guru-guru harus kita perbaiki kehidupannya. Karena itu anak-anak sekolah harus kita jamin makan
yang bergizi minimal sekali sehari. Ini kunci daripada kebangkitan bangsa Indonesia. Itu apa yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini.